Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Kusmadani. Jadi saya izin menjelaskan mengenai resume saya mengenai soft story failure. Jadi yang pertama, di sini saya akan memberikan gambar perbandingan. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah soft story failure. Nah, jadi soft story failure itu eh kalau kita lihat di gambar, ini tuh menunjukkan bangunannya itu digambarkan dengan lantai dasarnya kosong, jadi nggak ada dinding penahan di sini. Hanya ada bukaan besar, sehingga ini menunjukkan kondisi soft story, yang dimana lantai bawah itu lebih lemah daripada lantai dinding atasnya. Nah, kemudian gambar di sini yang kedua itu ada collapse during earthquake. Nah, jadi collapse during earthquake itu ceritanya kayak bangunannya itu mengalami collapse atau runtuh ketika mengalami gempa. Jadi saat gempa itu lantai dasarnya itu nggak kuat menahan beban atau menahan gaya lateralnya. Nah, maka bangunan yang di sini tuh bakalan miring atau roboh. Nah, di sini disebutnya soft story collapse. Kemudian yang di sini yang ketiga ini adalah retrofitting. Jadi retrofitting ini tuh bangunan lama yang dia tuh bisa diperkuat dengan menambahkan dinding geser atau shear wall. Nah, biasanya ketika ditambahin dinding geser, dia tuh juga ditambahin dengan rangka baja yang bentuknya itu diagonal. Biar di lantai dasarnya itu bisa ditingkatin buat kekakuannya. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar improve performance. Performance. Jadi di sini itu setelah diperkuat, bangunannya itu jadi lebih stabil. Nah, saat gempa juga lantai dasarnya tuh nggak bakalan goyah nggak bakalan goyang berlebihan gitu. Jadi bangunan itu bakalan tetap berdiri dengan aman. Nah, jadi intinya tanpa penguatan yang dilakukan penambahan dinding geser dan rangka baja diagonal, maka bangunan itu bakalan rawan roboh karena dasarnya itu nggak kuat untuk menahan gempa. Nah, dengan penambahan retrofitting ini, bangunan tuh pasti bakalan jauh lebih aman dan lebih tahan ketika terdapat gempa. Kemudian kita membahas mengenai apa sih sebenarnya soft story itu. Jadi, soft story itu eh, lantai dalam bangunan yang kekakuannya jauh lebih rendah dibanding lantai di atasnya. Nah, biasanya bangunan yang mengalami soft story failure itu, ketika gempa dia akan langsung roboh seperti pada gambar. Biasanya ciri-cirinya soft story itu yang pertama adalah nggak ada nggak ada penahannya yang tadi kita bahas, nggak ada dinding gesernya sama di rangka baja diagonalnya itu nggak bisa menahan. Nah, biasanya itu yang mengalami soft story itu ada di lantai dasar atau biasanya itu basement, ruang parkiran, ruang toko yang punya banyak jendela sehingga dia nggak punya dinding penahan. Nah, biasanya itu soft story itu kan terjadi ketika ada permasalahannya. Biasanya itu saat gempa, ketika lantai bawahnya itu bergoyang lebih besar, maka beban dari lantai atas itu nggak bakalan ketahan, sehingga bangunan itu beresiko buat runtuh. Dan akibatnya itu bisa menyebabkan soft story collapse di mana seluruh bangunan bakalan roboh. Ya, anggapannya kalau misal di lantai dasarnya tuh udah roboh. Terus dia itu bangunan bertingkat lantai 3, lantai 4, atau bahkan lantai 5. Maka pastinya ketika bawahnya atau dasarnya itu roboh, ke atasnya juga bakalan ikut roboh. Nah, kemudian sebenarnya mengapa sih soft story collapse ini tuh bahaya? Nah, jadi soft story collapse ini tuh seringkali membuat seluruh bangunan tuh bakalan roboh secara langsung. Biasanya walaupun lantai lain itu, misal lantai 2, lantai 3 itu masih tetap cukup kuat buat menahan. Tapi karena soft story collapse itu tuh bisa aja satu bangunan tuh bakal rubuh secara langsung. Nah, tentunya hal ini tuh bakalan meningkatkan resiko korban jiwa karena penghuni itu nggak bakalan sempat untuk menyelamatkan diri. Selain itu, biaya perbaikannya juga lebih mahal karena butuh dibangun ulang dari awal. Sehingga pastinya lebih mahal daripada kalau memang ada kerusakan seperti retak
atau kerusakan kecil lainnya pada bangunan strukturnya yang kuat. Nah, di California itu ada kasus bahwa di California itu rawan terjadi gempa, sangat rawan terjadi gempa. Jadi banyak bangunan lama di sana itu punya lantai dasar yang dijadikan parkiran atau ruang toko terbuka, sehingga rawan banget buat mengalami self-story failure. Karena itu masalah ini tuh jadi perhatian yang serius bagi pemerintah, insinyur, dan masyarakat di sana. Nah, kemudian State Pro Connect. Jadi buat memeriksa soft story failure itu kita itu menggunakan pemeriksaan namanya itu soft story pada bangunan menggunakan perangkat lunak STAAD ProConnect. Nah, jadi analisis ini tuh bakalan dilakukan berdasarkan standar gempa yang terdapat di peraturan IS di tahun 1893 sampai 2016 yang menjadi acuan dalam perencanaan struktur tahan gempa. Jadi pada pada video yang telah ditampilkan itu bakalan ditunjukkan langkah-langkah pemodelan struktur, proses analisis perhitungan, hingga cara membaca hasil output dari software untuk memastikan bangunan telah memenuhi persyarat keamanan sesuai standar. Nah, jadi pemeriksaan self-storage, drift, dan basir, bangunan sekolah 4 lantai, Stat Pro, RCDC. Nah, pada video itu, proses analisis strukturnya tuh ada pada bangunan sekolah 4 lantai dengan menggunakan perangkat lunak yang namanya itu STAD, Pro, dan RCDC. Jadi fokus utama dari analisisnya itu adalah memeriksa ada atau enggaknya self story di bangunan itu. Jadi di situ tuh kita tuh menghitung besarnya perpindahan lateral atau drift, lalu menentukan gaya geser dasar atau bezier yang bekerja pada struktur. Nah, ketiga parameter itu tuh bakalan digunakan buat ngevaluasi apakah bangunan yang sudah kita rencanakan ini aman terhadap gempa. Nah, melalui hasil analisis ini tuh perencana itu dapat melihat dan melakukan validasi bahwa bangunan struktur itu udah sesuai dengan kriteria keamanan yang berlaku. Nah, kemudian solusi. Kita bicara mengenai solusi. Jadi, kan tadi itu sempat dibahas bahwa di California itu sangat rawan terhadap gempa, apalagi bangunannya itu banyak yang memiliki basement dan ruko-ruko terbuka. Jadi, di sini tuh ada dua solusi. Solusi pada bangunan baru dan solusi pada bangunan lama. Nah, di solusi bangunan baru, pemerintah California itu menetapkan aturan desain yang lebih ketat untuk bangunan baru. Nah, di setiap bangunannya itu biasanya dengan lantai terbuka itu wajib diperkuat dengan sistem struktur tambahan. Nah, misalnya itu diperkuatnya itu pakai dinding geser atau shear wall. Kemudian kolom beton bertulangnya itu ditambah, diperbesar. Kemudian diberikan rangka baja sebagai pengaku. Nah, dengan begitu tuh bakalan nggak menjadi titik lemah ketika gempa besar itu akan terjadi. Kemudian selanjutnya itu ada solusi pada bangunan lama atau retrofitting. Nah, jadi bangunan lama yang udah terlanjur dibangun tanpa penguatan itu harus diperbaiki kembali dengan metode retrofitting. Jadi retrofitting itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa menambahkan kolom atau memperkuat kolom yang memang sudah ada. Lalu memasang shear wall atau dinding geser biar bisa membagi gaya gempanya yang terjadi itu secara merata. Kemudian ditambah rangka baja atau steel frame atau bracing diagonal untuk meningkatkan kekakuan pada lantai bawahnya. Nah, melalui cara ini tuh bangunan lama itu bakalan tetap bisa diperkuat agar lebih tahan gempa tanpa perlu dibongkar secara total. Nah, kemudian sebenarnya tujuan utama dari perkuatan itu apa? Jadi sebenarnya dengan memperkuat struktur, resiko dari keteruntuhan bangunan akibat gempa itu pastinya dapat ditekan. Nah, tujuannya itu bukan hanya kita melindungi properti dari bangunannya juga, tapi pastinya untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nah, apalagi kalau kejadian soft story failure itu kan tadi ketika lantai dasarnya nggak bisa menahan kan, otomatis bangunannya kan pasti akan roboh secara langsung. Nah, oleh karena itu pasti di sini kita menggunakan analisis seperti tadi itu untuk menyelamatkan nyawa banyak orang.
Selain itu, langkah ini tuh juga mengurangi kerugian ekonomi yang bisa muncul saat gempa besar berikutnya. Nah, karena ketika kita udah mengetahui analisis dari soft story failure itu, kita bisa menetapkan apakah bangunan ini tuh perlu di retrofitting atau enggak. Nah, pastinya kalau kita melakukan retrofitting tadi, kita nggak perlu em, membuat atau merekonstruksi bangunan yang udah hancur tadi. Nah, melalui STAAD Pro dan RCDC itu bakalan jadi alat penting untuk memeriksa kondisi soft story. Nah, perpindahan lateralnya juga dan gaya geser dasar atau bezier. Jadi analisis ini tuh pasti memastikan desain itu memenuhi standar dari keamanan gempa. Simulasi komputer maupun uji eksperimental seperti pada bangunan 10 lantai di Jepang sangat membantu memahami perilaku struktur saat gempa. Hasilnya memberikan wawasan mengenai titik lemah pada pola keruntuhan. Nah, jadi pada bangunan di Jepang itu sudah melakukan eksperimental mengenai bangunan 10 lantai. Jadi ketika bangunan 10 lantai itu diberikan gaya tekan yang cukup besar dan diberikan kondisi ketika gempa, tapi kita memperkuat lantai dasarnya dan mengecek analisisnya melalui soft story failure. Nah, itu membuktikan bahwa dari hasil uji tadi itu membuktikan bahwa soft story failure itu sangat penting ketika kita membuat bangunan agar tidak terjadi keruntuhan secara tiba-tiba ketika terjadi gempa. Nah, berikut resume yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.